Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sehat panjang umur dan juga nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan bersimpuh di tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jemaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya iman dan takwa yang menjadi benteng keselamatan diri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita mungkin tak asing lagi dengan petikan ayat yang menyebutkan kalian adalah umat terbaik, yang mana diungkap dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh berbuat ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Dengan jelas ayat itu ditujukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah, wa ju'ilat ummati khairal umam. Umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu pertanyaannya kemudian, menyadarikah kita sebagai umat terbaik? Lantas di manakah sisi terbaik dan juga keistimewaannya? Jika menilik lanjutan dari ayat ini, maka kriteria umat terbaik selain beriman kepada Allah adalah memiliki kewajiban, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, alias memerintah kebaikan dan melarang keburukan, yang dilekatkan kepada umat Nabi Muhammad. Andai saja umat terdahulu juga beriman serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, niscaya mereka umat terdahulu akan lebih baik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir At-Tabari jilid 5 dijelaskan bahwa jika kita lepas dari ciri-ciri tersebut, maka label umat terbaik bisa saja lepas dari diri kita, bahkan bukan mustahil bila kita jadi umat yang sebaliknya.
Demikian jika kita berkaca kepada ayat ini dan sebagian tafsirnya, kita tak perlu berkecil hati, tetaplah berusaha mempertahankan keimanan, menunaikan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di samping itu Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita sejumlah keistimewaan yang hanya diberikan kepada umatnya. Antara lain sebagaimana yang diungkap dalam hadis berikut, "U'tiyat ummati salasan." Umatku diberi 3 perkara. Lam tu'ta illal anbiya, yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi saja. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Lanjutan hadis ini menyebutkan bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah yang pertama, perintah Allah untuk berdoa sekaligus jaminan Allah untuk mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Surah Al-Mu'min ayat 60. Berbeda dengan umat yang terdahulu yang diperintah berdoa dan dijamin pengabulannya hanyalah untuk nabinya saja. Kemudian keistimewaan yang kedua, pernyataan Allah bahwa zatnya tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama. Dahulu pernyataan itu hanya ditujukan kepada para nabinya saja, sedangkan sekarang ditujukan kepada umat Rasulullah SAW secara umum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia tidak sekali-kali menjadikan umat dalam agama suatu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa umat Rasulullah SAW dijadikan umat pilihan sekaligus saksi bagi umat manusia lain. Sementara dulu Allah hanya menjadikan saksi dari kalangan nabinya saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surah Al-Baqarah ayat 143. Keistimewaan yang keempat adalah kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang mana kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya umatku diberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Nabi Daud alaihissalam ketika mendapatkan musibah, beliau mengucapkan ya asofi, yang artinya menyesal sekali. Sementara umatku diberi perintah untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keutamaannya sangat besar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat istirja, maka Allah akan menambal musibahnya, memperbaiki kehidupan akhiratnya, dan memberi pengganti yang lebih baik dan diridhoinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Terakhir, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW adalah perintah bersolawat. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Talha usai kedatangan malaikat Jibril, dalam hadis yang artinya, baru saja Jibril beranjak dari sisiku, ia mengabariku tentang keutamaan umatku. Disampaikannya, wahai Muhammad, siapa saja yang bersolawat kepadamu, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan mengangkat 10 derajat. Hadis riwayat Ibnu Jad. Ma'asyiral muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah. Itulah sejumlah keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Semoga kita diberi kekuatan untuk mempertahankan dan menyandang predikat umat terbaik di sisi Allah, dan di akhirat kelak kita meraih surga indahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.